Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Seluruh jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi SAW adalah sosok yang sangat bersyukur. Kita sering ngomong syukur. Apa syukur itu? Dalam kitab Majmu'atu Rasailil Imam Al-Ghazali dijelaskan tentang syukur. Syukur itu isti'malun ni'mati minallahi fima khuliqat lah. Syukur itu mempergunakan karunia-karunia dari Allah yang memang Allah berikan untuk disyukuri. Rasulullah SAW itu seluruh geraknya syukur kepada Allah, semua geraknya termasuk ibadah. Karena tadi Ustaz Miftah menyampaikan ini bagian syukur kita kemarin ke masjid ibadah. Kalau Nabi luar biasa ibadahnya. Kalau sholat lama sujudnya, dirinya lama. Kalau kita kan gaya, rukuknya lama. Kalau di sini imamnya lama, bubar. Iya. Kita seringkali mengaminkan doa imam. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tunjukilah kami untuk senantiasa ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Luar biasa syukur itu. Dan ada ilmunya syukur itu. Yang menyebabkan orang bisa syukur. Apa ilmu yang menyebabkan orang bisa syukur? Sabab syukri anta'alama anna kulla ni'amin anna kulla ni'matin minallahi wahdahu. Jadi kita harus tahu bahwa semua karunia hanya dari Allah, wahdahu, hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Oh, kan kerja yang gaji direktur pimpinan itu pimpinan hanya sebab mendapatkannya rezeki dari Allah, hanya sebab saja. Semuanya dari Allah, termasuk kita kemari Allah yang kasih. Karenanya di sholat biasanya kita mengucapkan Alhamdulillah. Karena sholat aja kita nggak bisa hakikatnya kalau bukan dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada dari yang lain. Kalau Nabi sholatnya lama, sujudnya lama, sampai-sampai Siti Aisyah bingung. Nabi orang yang akan masuk surga, dosa terampuni. Maksud hatta tatafattar, sampai seperti bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita berdiri kelamaan seperti bengkak-bengkak kakinya. Bingung Siti Aisyah istrinya, nanya kepada Rasul. Tapi kata Rasul, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi pengen jadi sosok hamba yang sangat bersyukur. Karenanya lama dia pergunakan waktu yang Allah berikan. Badan bisa rukuk, badan bisa sujud, syukur. Bahkan sebelum Nabi SAW ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga karunianya hebat, minta sama Allah
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kita tidak terlalu banyak. Nabi Sulaiman hebat karunianya. Jin tunduk, burung tunduk, angin tunduk, bini banyak. Bini, ini Nabi Sulaiman. Ada satu riwayat konon bininya 1000. Ada lagi riwayat 100. Banyaklah, banyak. Tapi istri banyak, Allah kasih anak nggak banyak. Anak satu itu pun tidak sempurna. Kenapa? Kalau dari sekian riwayat dijelaskan bahwa lupa ngucapin insya Allah. Karena merasa hebat, nggak lupa tuh ngucapin insya Allah. Dia pikir punya bini 1000 misalnya. Itu kalau satu istri, satu anak saya, akan jadi pasukan hebat itu. Anaknya 1000. Kalau besar nggak usah undang orang. 1000. Tapi nggak punya anak di masa itu karena lupa ngucapin insya Allah. Hati-hati insya Allah tuh. Bicarakan suara hebat beliau. Bahkan dijelaskan la tufanna hadhil lailah, malam ini aku mau gilir ala sab'ina mar'atan, terhadap 70 istri. Waduh, satu malam 70 istri. Allahu a'lam berapa enggak 70, tapi hebat kuat Nabi Sulaiman. Lah kita satu lehoi. Tapi beliau syukur yang luar biasa. Rasul apalagi, sebab yang dimiliki oleh para anbiya juga dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita syukur, Allah juga akan bersyukur kepada kita. Dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, beliau menjelaskan la yahtaju ila adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak perlu mengadab engkau jika engkau bersyukur dan beriman kepada Allah. Tengok kita syukurnya siapa? Belum apa-apa. Yang bagus punya mata kita gunakan banyak buat baca Quran, itu syukur kita gunakan. Kita punya bini, Miftah punya bini. Kalau mau syukur, jangan dianggurin istrinya. Atau dianggurin, anggurin bahasa Betawi itu. Ya dicorek-corek juga. Kalau didiemin aja, kurang syukur namanya itu. Makanya nanti pulang dari sini boleh syukur. Jadi harus memahami syukur. Semua gerak yang itu diarahkan untuk mendapat ridho Allah, liqa'atillah, namanya syukur. Perbuatan itu ada yang kita sering tuh ya, ini izin Allah, ini izin Allah. Izin itu belum tentu diridhoi. Tapi yang diridhoi biasanya diizinkan Allah. Iblis, laknatullah, itu diizinkan untuk membuat manusia tergelincir. Makanya bersumpah dia, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, iblis bersumpah dengan mengagungkan Allah, fa bi'izzatik, demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah aku akan membuat semua manusia tergelincir. La ughwiyannahum ajma'in. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani dalam tafsir ya, tafsir Al-Jilani 9 jilid tafsir menjelaskan ajma'in. Kata beliau,
illa yas'u lahum ayyasuddu madakhili fihim. Gak ada yang sanggup membendung di mana aku bisa masuk. Wa furuqa mukhada'ati iyyahum, dan tidak ada yang sanggup membendung tipuanku. Nggak ada. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang punya keikhlasan tingkat tinggi. Karena kita di sini jangan merasa udah sholat, udah puasa, udah merasa hebat, pasti surga. Oh, tengok dulu syukurnya kita apa? Kembali jelaskan, ketika kita syukur, ini kita bisa kembali. Kita syukur, kita dari habis makan, bisa masuk makanannya ada, syukur. Itu siapa yang memberi taufik sehingga kita bisa syukur? Ya'lam anna taufiqa lisyukri minallah fayajibu syukru ilaih. Yang memberi taufik, petunjuk sehingga kita bisa syukur kepada Allah atas karunia-Nya Allah, sehingga syukur saja harus disyukuri. Fayajibu syukru. Kalau begitu, ba'da syukri syukur, setelah syukur harus syukur lagi. Katanya syukur tidak ada batasnya. Kita harus makan tadi, bisa makan. Siapa yang kasih? Bisa syukur. Kita kan syukur. Yang kasih taufik bisa syukur siapa? Allah. Nah, syukur yang pertama itu harus disyukuri dengan syukur kedua. Nah, syukur yang kedua, siapa kasih taufik bisa syukur? Allah juga. Karenanya habis syukur pertama ada syukur kedua, syukur ketiga, syukur keempat. Kalau begitu tidak ada habis-habisnya untuk bersyukur kepada Allah. Ba'da syukri syukur. Kalau Nabi SAW sudah luar biasa syukurnya, semua geraknya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah biar husnul khatimah, minta sama Allah biar meninggalnya sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Minta sama Allah, karena itu semua Allah yang menggerakkan. Karenanya hati itu sangat luar biasa. Ij'al qalbaka qiblatan lisani. Jadikan hatimu sebagai kiblat lisan. Ramadan ini, kalau dulu saya pernah bahas bahwa asyam itu lebih ringan sebetulnya daripada saum. Asyam puasa, saum juga puasa. Tapi menurut pakar bahasa dan ahli tafsir, yang dimaksud dengan asyam itu al-imsaku 'anil muftirati wa 'anil syahwat, menjaga untuk tidak makan minum dan mengumbar syahwat kepada istri lagi puasa. Tapi kalau as-shaum lebih jauh dari itu. Misalnya Siti Maryam alaihissalam, Siti Maryam ketika lahir puasa dia, tapi bukan puasa makan minum. Kata beliau, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Padahal baru lahir. Ternyata bukan makan minum. Walan ukallima yauma insiya. Hari ini aku tidak akan ngomong, tidak akan bicara dengan siapapun. Karena Siti Maryam lahir tanpa suami. Isa alaihi salam lahir tanpa ayah. Jadi banyak fitnahan luar biasa. Sebetulnya bukan fitnah, buhtan. Nah, saum itu puasa, tapi puasa ngomong. Nanti yang ngomong anaknya, Isa kecil. Apa kata Isa? Inni Abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab, Allah berikan aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, Allah jadikan aku seorang nabi. Yang ngomong bukan Siti Maryam, tapi anaknya. Tuntas menjawab semua tuduhan-tuduhan puasa. Jadi kita seringkali lihat nawaitu shauma, berarti
Kita bukan hanya puasa, makan, minum, dan syahwat. Coba telinga kita puasakan dari mendengar yang gak benar, mulut puasakan. Hati-hati, medsos luar biasa, banyak bohong, banyak riba. Jangan dianggap nanti gak bertanggung jawab. Menurut Rasul, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Muhammad Al-Qurri, kitabnya Tarwil Qulub, kata beliau, innal ghibata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bahkan riba itu lebih dahsyat dari zina. Fa innar rajula yazni, kalau ada orang yang berzina, fa yatubullahu subhanahu wa ta'ala alaihi, dia bertaubat, Allah terima taubatnya, selesai. Fa inna sahibatal riba, tapi orang yang suka riba, la yaghfiru lahu, Allah tidak ampuni hatta yaghfira sahibu, sehingga orang yang dihibahi memberi maaf dan memberi ampun. Nah, itu jangan-jangan ibadah kita habis nanti dapat tuntutan dari orang yang kita hibahi. Stop riba, berbahaya, ancamannya sangat besar. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.